Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam siaran Night Call Gereja Besar Indonesia bagian Barat. Kita akan bersama-sama memahami kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 26. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena ada hati yang siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Saya baca bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin sudah merupakan tabiat kita sebagai manusia. Bisa jadi juga tabiat kita sebagai orang Kristen. Apa itu? Tabiat kita adalah lebih senang menerima daripada memberi. Kenapa bisa begitu? Karena seringkali saya dan Bapak Ibu berpikir kalau kita menerima berarti kita menambah sesuatu yang ada dalam diri kita. Kalau kita menerima berarti semakin hari kita semakin banyak. Sedangkan kalau kita memberi dan membantu, itu berarti mengurangi apa yang ada dalam diri kita, milik kita. Entah itu fisik, entah itu uang, entah itu tenaga, dan semua yang ada dalam diri kita. Kita anggap bahwa kita akan berkurang kalau kita memberi. Itu adalah pemikiran duniawi. Tetapi hari ini kita melihat ada pemahaman yang lain yang boleh dijelaskan oleh Amsal. Amsal mengajarkan suatu nilai yang berbeda sekali dengan nilai yang selama ini Bapak Ibu dan saya pahami yang saya katakan di depan tadi. Karena itu Amsal bilang, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Amsal Salomo ini berangkat dari pengalaman hidupnya, realitas hidupnya. Pada saat dia melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini bukan teori, tapi dia melihat kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Dia bilang bahwa banyak orang menyebar harta, tapi ternyata dia tetap tambah kaya. Menyebar harta di sini Bapak Ibu bukan foya-foya ya Bapak Ibu, tidak. Tapi yang dimaksud adalah banyak orang yang memberi begitu luar biasa dari harta yang dia miliki. Tapi ternyata dia bertambah-tambah saja hartanya. Tapi sisi lain Amsal bilang ada orang atau manusia yang luar biasa menghemat. Bapak Ibu, pemahaman tentang hemat ini juga harus kita pahami. Jadi kita disuruh hemat, tetapi yang dimaksud oleh Amsal di sini dengan menghemat artinya dia begitu luar biasa menjaga hartanya dan tidak mau membagi bagi orang lain. Tapi justru bukan bertambah hartanya tetapi semakin berkurang. Itulah yang menjadi alasan seterusnya dalam perikop kita. Mengatakan dengan tegas bahwa Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah itu adalah Allah yang menyukai orang-orang yang mau memberi berkat kepada orang lain. Allah sangat menyukai orang yang dalam hidupnya mau membagi bagi orang lain. Ingat sekali lagi, membagi ini bukan boros. Menghemat artinya
Tidak mau membagi bagi orang lain, tapi hanya mementingkan diri sendiri. Hanya mementingkan diri sendiri. Jelas mengatakan bagi kita semua, perikop hari ini bagi Bapak Ibu dan saya sebagai orang percaya, mengapa kita diharuskan untuk memberi? Karena Allah lebih dulu memberi bagi Bapak Ibu dan saya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa arti firman ini bagi kehidupan kita sebagai orang percaya pada saat ini? Yang pertama, firman Tuhan mengingatkan bagi kita bahwa jangan pernah Bapak Ibu dan saya berkecil hati kalau hanya Bapak Ibu dan saya memiliki sedikit. Entah apapun juga. Baik uang, baik tenaga, baik waktu, baik talenta, dan semua yang Bapak Ibu dan saya miliki. Sebab firman Tuhan mau bilang yang terpenting bukan besar kecilnya, tapi bagaimana sikap kita terhadap apa yang kita miliki. Ingat lagi. Bukan betapa besar atau kecilnya apa yang Bapak Ibu dan saya miliki, tapi bagaimana sikap orang percaya terhadap apa yang kita miliki. Andaikan Bapak Ibu dan saya punya sedikit, tapi bila kita mau menyerahkannya, membagi dengan penuh sukacita dalam iman kepada Tuhan, maka itu akan menjadi sesuatu berkat yang luar biasa. Dan Allah akan menambahkan berkat bagi Bapak Ibu dan saya. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita untuk memiliki semangat untuk memberi itu penting. Jauh lebih penting dari apa yang kita berikan itu sendiri. Kita boleh punya banyak, tapi kalau hanya untuk diri sendiri, maka akan tetap menjadi hal yang biasa-biasa saja. Sebaliknya, jika Bapak Ibu dan saya memiliki sedikit, tapi jika kita mau membagi dengan sesama, ingatlah, itu jauh lebih berguna bagi kemuliaan Tuhan. Betul, dengan memberi bisa saja kita tidak menerima apa-apa. Jangankan penghargaan, ucapan terima kasih saja pun tidak. Malah mungkin yang kita dapat adalah cemoohan. Tapi ingatlah, yang pasti Tuhan akan memperhitungkan itu. Tidak ada apa-apa pemberian kita dianggap remeh oleh orang lain. Tidak apa-apa pemberian kita dianggap remeh oleh orang lain. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah menganggap remeh kecil apapun pemberian yang kita beri. Karena itu, jadilah berkat dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan mengajar kami semua supaya kami belajar menjadi berkat bagi orang lain. Secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami belajar juga menjadi berkat. Tuhan tolong kami berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan di tengah-tengah COVID, baik kesehatan, baik sosial dan ekonomi. Tuhan, biarlah kami juga hadir menjadi berkat. Lalu Tuhan, Engkau boleh sertai kami. Biarlah COVID-19 ini boleh berlalu dan kuasa Tuhan tetap ada di dalamnya. Engkau berkati juga pos-pos pelayanan, pendeta-pendeta yang melayani Tuhan, sertai dan berkati mereka. Berikan kekuatan ketabahan bagi mereka. Dimanapun mereka ada, Tuhan pakai mereka untuk melayani dengan penuh sukacita. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalian, shalom.